Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi di hari ini kita akan mengawali hari ini dengan Tuhan. Mari anak-anak kita akan sembah Tuhan pagi hari ini. Kita akan ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari anak-anak kita akan puji Dia, kita akan lakukan Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan supaya berkati kami Tuhan. Kami mengawali kegiatan belajar hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama. Pujilah Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Ubahlah aku
kami puja ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang tolong setiap kami, Engkau yang tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau yang tolong setiap anak-Mu Tuhan. Bila apa yang kami dengar, apa yang terucap dari bibir hamba-Mu Tuhan, itu memberkati setiap kami Tuhan. Berkati anak-anak, semuanya Tuhan, di dalam pelajaran hari ini, pagi hingga siang nanti Tuhan, pas hari ini Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, berikan kelancaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sportivitas. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Amin. Dalam ayat ini dikatakan bahwa seorang olahragawan itu hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara ketika dia itu bertanding menurut peraturan-peraturan yang ada. Ada satu cerita, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, ada seorang olahragawan yang bernama Paulo Di Canio. Dia itu mendapatkan atau dia memperoleh FIFA Fair Play Award di tahun 2001 karena sportivitas yang dia junjung tinggi. Ceritanya adalah ketika dia bertanding melawan Everton, dia itu salah satu pemain di West Ham, dan ketika ada suatu kesempatan dia itu mendapatkan umpan dan dia harus mencetak gol. Ketika dia mendapatkan umpan dan mencetak gol, saat itu kondisi gawang itu kosong karena kiper dari Everton, yaitu Gerrard, waktu itu kiper ini cedera. Ketika dia cedera, apa yang dilakukan Paulo? Bagi kebanyakan orang pasti akan berpikir Paulo akan menendang bolanya sehingga gol akan terjadi dan menambah poin karena gawangnya itu kosong. Tapi yang dilakukan Paulo adalah dia memegang bolanya dan kemudian dia meminta untuk menghentikan pertandingannya karena dia melihat bahwa kiper dari lawannya itu sedang cedera sehingga tidak dapat melakukan bagiannya dengan baik. Dia melakukan suatu tindakan di luar dari biasanya. Kalau itu pemain biasa mungkin akan menggunakan kesempatan itu untuk menambah poin, tetapi yang dia lakukan, dia inginnya menjadi seorang pemenang dengan peraturan yang benar. Dia ingin menjadi seorang pemenang dengan tidak menjegal atau mungkin tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, dalam kehidupan kita biasanya akan terjadi banyak hal yang seperti ini. Kita mendapatkan banyak kesempatan itu, tapi tidak jarang kita itu menggagalkan atau mungkin menjegal lawan kita atau mungkin merugikan orang lain, ya. Dan mungkin bisa dikatakan mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi si atlet ini tadi berusaha memilih jalan untuk dia melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun mungkin banyak orang yang menentangnya, ya, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Orang-orang malah justru lebih menghargai apa yang dilakukan oleh dia. Nah, dalam kehidupan kita, hidup itu sama seperti perlombaan. Kita harus tahu tujuan kita itu ada di mana. Dalam mencapai tujuan kita, sebenarnya bukan hasil akhir yang harus kita, ini dapatnya A, dapatnya B, tapi ketika kita mencapai garis akhir pasti ada sebuah proses yang harus kita lalui. Begitu juga dengan setiap pertandingan yang mungkin kita
diikuti, pasti ada garis finish, dan dalam mencapai garis finish itu pasti ada proses yang harus kita lalui. Nah, mungkin banyak orang yang menyatakan yang penting hasilnya ada tanpa ada proses, ya, tapi Alkitab berbicara lain. Sebuah kemenangan itu bukan hanya tergantung dari hasil akhir, tapi ada proses di dalamnya, juga merupakan hal yang justru lebih penting untuk kita perhatikan. Di dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengingatkan agar kita itu dapat menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan keadilan dalam sebuah perlombaan atau peraturan berlomba. Contohnya kita buka di 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Di 2 Timotius 2 tadi ya, dikatakan seorang olahragawan itu hanya memperoleh mahkota kalau dia bertanding menurut peraturan. Menurut peraturan berarti adalah sebuah ketaatan. Kita bisa dikatakan sebagai juara kalau kita taat terhadap peraturan yang ada. Dan kata lain, kita bisa dikatakan menang jika mengikuti aturan. Paulus mencapai garis akhirnya dengan gilang gemilang. Ya, berkata di 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita adalah orang-orang yang merindukan kehadiran Tuhan untuk yang kedua kalinya. Dan ketika kita merindukan kehadiran Tuhan, kita harus memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak jarang dalam kehidupan kita, iman kita diuji dengan berbagai masalah. Ya, sama seperti dalam sebuah perlombaan, pasti dalam prosesnya atau dalam proses latihannya kita juga menghadapi banyak rintangan. Tapi kita percaya bahwa hasil akhir itu juga sangat ditentukan oleh proses yang kita alami. Kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana cara kita itu mencapai keberhasilan kita. Dan dari cerita yang tadi, saya yakin saat ini Paulo atau atlet tersebut merasa bangga karena dia mengambil keputusan untuk dia lebih baik menolong rekannya atau lawannya yang sedang cedera dan kemudian menghentikan pertandingan daripada dia harus menggunakan kesempatan ketika temannya atau lawannya itu dalam keadaan yang kurang baik atau tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan oleh karena itu, marilah kita melakukan hal yang sama, meski mungkin itu terlihat merugikan kita. Melakukan hal yang baik itu kadang merugikan kita, tapi dalam hidup kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Meskipun mungkin guru kalian tidak tahu, kalian mengumpulkan tugas mungkin milik temannya, ya, itu di hadapan Tuhan sama aja juga kita tidak melakukan ketaatan, ya. Seharusnya sebagai anak Tuhan, ketika kita diberi tugas dan tanggung jawab, kita dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, dengan atau tanpa dilihat oleh orang lain atau dilihat oleh guru kalian melakukan pekerjaan atau melakukan tugas dengan baik. Berapapun atau apapun nanti hasilnya, kalian sudah melakukan bagian kalian yang terbaik. Bukan masalah nilai, bukan masalah angka, tetapi masalah kalian, integritas kalian, sportivitas kalian dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab itu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita itu taat kepada Tuhan, kita dijanjikan mahkota kehidupan oleh Tuhan dan menjadi juara di mata Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kita menjadi juara sejati. Sportivitas kita terhadap banyak hal di dunia ini akan membawa kita menjadi seorang juara di hadapan Tuhan dan bukan di hadapan manusia. Lakukan bagian kita dengan baik, maka Tuhan juga akan memberkati kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau terus mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah sebuah perlombaan yang harus kami nikmati setiap proses yang ada. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan pikiran mereka Tuhan, mereka dapat menjalankan Tuhan sesuai apa yang Engkau kehendaki dalam hidup mereka. Kiranya Engkau memberkati kami bila sebentar lagi kami akan memulai ujian PAS kami. Kami berdoa kiranya Engkau yang mampukan kami menyelesaikan bagian kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.